Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Jurusan Tadis Matematika IAIN Syahnur Jati Cirebon, Bapak Arif Abdul Haq SSI, MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan, Bapak Yandi Heriandi MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iis Isnaini dengan nomor induk mahasiswa 2008105086 dari semester 6 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara terkait implementasi dari kode etik keguruan. Di sini saya mengambil lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Palimanan, yang mana salah satu sekolah yang dikategorikan unggul di Kabupaten Cirebon. Dan sebagai narasumber wawancara saya kali ini yaitu adalah Bapak Dadan Muhammad Ramadan, SPD. Beliau adalah guru matematika di sekolah tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada beliau mengenai kode etik keguruan yang saya ambil dari kode etik keguruan itu tersendiri, dari mulai kewajiban umum sampai ke kewajiban terhadap peserta didik, masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan pertama, saya menanyakan kepada beliau yaitu mengenai makna bagaimana Bapak atau Ibu memaknai sebagai guru terkait kode etik tersebut. Nah, beliau menjawab itu makna dari kode etik sendiri ya jelas sebagai aturan atau pedoman seorang guru dalam mengajar agar dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak asal-asalan dan tidak sesuai dengan atau tidak melanggar aturan yang ada. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih guru itu mengatur sikap bagaimana sih sikap dari seorang guru ketika menjalankan tugas profesionalnya. Nah, kemudian sikap yang seperti apa yang harus dipenuhi guru dalam kode etik tersebut gitu. Nah, yang pertama beliau menjawab sikap yang harus ada itu tentunya yang baik, tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada gitu, misalkan tidak melanggar aturan undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian yang diatur dalam kode etik juga itu mengenai cara mengajarnya seperti apa dan cara menghadapi siswa seperti apa dan lain sebagainya. Dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu adalah terkait siswa atau kewajiban terhadap siswa sebagai seorang guru itu bagaimana menjalin hubungan dengan peserta didiknya. Nah, beliau itu menjawab bahwa beliau menempatkan dirinya itu sesuai dengan situasi dan kondisi, yang artinya misalkan sedang mengajar ya beliau menempatkan dirinya sebagai pendidik yang tentunya tegas agar siswa-siswi itu disiplin, namun meskipun tegas tetapi tidak kaku gitu. Nah, di luar daripada itu beliau juga menempatkan diri sebagai seorang teman agar peserta didik dapat tidak canggung menceritakan kesulitan dalam belajar sehingga dapat mengevaluasi cara mengajarnya dan mengevaluasi prestasi belajar siswa tersendiri. Nah, itu untuk pertanyaan ketiga. Berikutnya itu yang keempat terkait kesulitan apa yang ada atau yang dihadapi beliau ketika memberikan pelajaran terhadap peserta didik dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, beliau ini mengeluhkan bahwa karena adanya perubahan kebijakan-kebijakan yang terjadi pada Kementerian Pendidikan, khususnya di beberapa tahun ini adalah mengenai penerimaan peserta didik baru yang semula dari berdasarkan nilai ujian nasional atau NEM, kemudian diubah menjadi sistem zonasi sehingga siswa-siswa yang masuk ke dalam sekolah tersebut kualitasnya menurun karena hanya berdasarkan jarak rumah yang dekat, bukan berdasarkan kualitas mereka yang memang diuji dalam ujian nasional tersebut. Nah, oleh karena itu dengan adanya penurunan kualitas siswa sehingga kemampuan siswa juga menurun juga, bahkan sampai ada siswa SMA yang menurut beliau itu belum bisa perkalian atau operasi-operasi dasar matematik.
Sehingga untuk mengajari matematika yang abstrak dalam level SMA ini perlu perlu perlahan-lahan gitu. Tidak bisa di skip atau dilewat untuk pengerjaan beberapa operasi. Dan tentunya beliau memastikan setiap peserta didik itu telah mendapatkan pemahaman dasar, misalkan materi, matriks, maka peserta didik itu dipastikan telah paham materi prasyarat sebelumnya, misalkan sistem persamaan linear dan seterusnya. Kemudian berikutnya itu tentang metode yang digunakannya itu yang seperti apa, apakah beliau menggunakan metode model yang bagus atau yang modern atau konvensional. Ternyata beliau itu pernah menerapkan metode-metode atau model pembelajaran yang modern seperti team games turnamen, cooperative learning, dan lain-lain sebagainya. Ternyata dengan menggunakan metode modern tersebut, pendekatan saintifik tersebut, banyak siswa yang kesulitan memahami materi matematik yang abstrak. Dalam pendekatan saintifik itu siswa dituntut di kurikulum 2013 siswa dituntut untuk mempresentasikan sesuatu, namun di sisi lain ternyata siswa belum memahami apa yang akan mereka presentasikan sehingga kurang cocok, dan beliau tetap menggunakan metode konvensional yaitu teknik ceramah, dan hasilnya ya kualitas siswa sedikit membaik dari sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu terkait suasana. Nah, bagaimana sih untuk menciptakan pembelajaran yang aktif? Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa beliau ini menempatkan dirinya pada beberapa situasi dan selalu memancing siswa itu agar aktif diskusi, misalkan melontarkan beberapa pertanyaan, kemudian memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan motivasi dulu sebelum mengajar sehingga siswa-siswa itu lebih semangat lagi. Kemudian juga ya menjadi guru matematika yang mungkin kebanyakan orang itu terkesan kaku atau terkesan galak, tapi beliau mengubah stigma-stigma tersebut sebagai guru yang tidak kaku gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika ada siswa yang tertinggal pemahamannya seperti tadi yang telah disebutkan, ada yang bahkan belum memahami operasi dasar gitu. Nah, beliau ternyata dengan adanya kasus tersebut beliau memberikan perhatian khusus tanpa tidak memedulikan yang lain. Artinya beliau memberikan perhatian lebih terhadap siswa-siswa yang tertinggal, tetapi tidak mengacuhkan siswa yang sudah paham gitu. Jadi memberikan ilmu tambahan dan tetap memberikan perhatian juga kepada siswa yang sudah paham. Berikutnya mengenai kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban terhadap orang tua sebagai seorang guru dalam menjalankan profesinya itu seperti apa? Nah, berdasarkan beliau itu untuk komunikasi dengan orang tua terjadi ketika pada saat kenaikan kelas untuk kelas 10 dan 11 dan pada saat kelulusan ketika kelas 12 ingin lanjut ke perguruan tinggi. Nah, selain itu juga untuk memberikan evaluasi atau prestasi belajar siswa seperti apa, untuk memberikan feedback juga selama 1 semester terhadap orang tua atau wali murid. Kemudian kewajiban terhadap masyarakat. Menurut beliau, profesi guru itu tidak hanya di sekolah, karena ketika masyarakat telah mengenal seseorang sebagai seorang guru, maka dimanapun tempatnya kita akan menjadi guru yang pribadinya itu akan dijadikan teladan. Maka dimanapun tempatnya beliau tetap menunjukkan kepribadian sebagai seorang guru yang akan diteladani. Kemudian yang ke-10, bagaimana hubungan dengan rekan sejawat atau dengan juniornya. Nah, dalam kasus ini beliau ini sangat membantu rekan-rekan gurunya, khususnya adalah guru-guru senior yang memang kurang dalam teknologi, sehingga di era yang digital ini beliau banyak membantu guru-guru senior untuk menginput tugas-tugas mereka, misalkan untuk absen dan lain sebagainya. Dan itu juga berlaku kepada junior-juniornya yang membantu memahami
bagaimana karakteristik setiap siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kewajiban atau terhadap organisasi. Nah, beliau ini mengikuti MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, khususnya di matematika, untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, misalkan seperti silabusnya seperti apa, kemudian standar materi di sekitar Kabupaten Cirebon itu seperti apa, dan juga soal-soal yang akan diujikan itu seperti apa. Jadi beliau mengikuti MGMP Matematika aktif juga. Kemudian yang ke-12 itu terkait sanksi apa yang akan diberikan ketika ada guru yang melanggar kode etik. Namun dalam sekolah ini ternyata tidak ada yang pernah melakukan pelanggaran kode etik, sehingga belum ada pemberian sanksi apapun. Namun menurut beliau, jika ada pelanggaran maka mungkin bisa dipindah tugaskan atau diberhentikan. Kemudian pertanyaan utamanya atau terakhir itu, apakah guru-guru di Indonesia telah mengimplementasikan dari kode etik tersebut? Nah, menurut beliau itu para guru di Indonesia sebagian besar telah menjunjung tinggi kode etik guru, karena dari makna profesi seorang guru itu membutuhkan hal-hal yang mulia dan penuh kesabaran. Jadi tidak mungkin rasanya para guru akan melanggar kode etiknya. Jadi karena profesi seorang guru adalah profesi yang mulia, maka sebagian besar guru di Indonesia pastinya telah menerapkan kode etik keguruan baik secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin kurang lebih seperti itu hasil dari observasi dan wawancara terkait kode etik keguruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.